kita dari kelompok 13 mata kuliah Etika Administrasi Publik kelas A ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajindo Darasati, NPM 023. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Rasman, NPM 246. Perkenalkan, nama saya Silma Salsabila Indriani, NPM 036. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan membahas mengenai apa sih etika pemadam kebakaran. Nah, kebetulan kita di sini berada di PMK Skolilo. Pastinya kalian ingin tahu kan kelanjutan dari video kita terkait penjelasan etika profesi pemadam kebakaran. Ikuti video selanjutnya ya. Ke video wawancara, kita harus tahu mengenai apa itu etika profesi. Etika profesi berhubungan dengan pelaku profesi dalam menjalankan tugasnya harus jujur, profesional, dan konsisten yang berdampak positif terhadap masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa prinsip dasar dari etika profesi. Yang pertama yaitu tanggung jawab yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan juga hasilnya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap dampak apa sih yang diberikan untuk masyarakat umum. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip di mana kita harus mengetahui kepada siapa saja hak-hak itu bisa diberikan. Yang terakhir ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi merupakan prinsip di mana kita dituntut untuk mengetahui keprofesionalisan dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari kode etik profesi. Adapun beberapa tujuan dari kode etik profesi, yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga kesejahteraan para anggota. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya, fungsi dari kode etik yaitu yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mencegah campur tangan pihak lain atau pihak dari luar instansi atau organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selamat pagi Bapak, kami mahasiswa Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur ingin wawancara terkait etika profesi sebagai pemadam kebakaran. Yang pertama, Bapak boleh perkenalkan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Amari Akbarudin, SPD dari jurusan sastra Inggris ya. Untuk di sini dinas di Pos Sukolilo, wilayah Rayon 3. Jadi di sini ada beberapa juga struktural yang terkait daripada dinas pemadam kebakaran. Tapi untuk menjabarkan itu mungkin banyak ya. Jadi mungkin dari posnya saja. Yang pertama itu ada perwira kita, kepala pos itu Bapak Fakyafi selaku kepala pos di sini. Terus ada beberapa juga dari 1 sampai 3 regu, itu 1 regu membawai sekitar 9 anggota dari 1, 2 sama 3 seperti itu. Seperti itu ya Bapak. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak ya. Yang pertama, bagaimana kewajiban seorang pemadam kebakaran dalam menjalankan profesinya? Kewajiban seorang pemadam kebakaran itu tidak luput dari segala bentuk kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pemadam kebakaran sesuai dengan SOP yang sudah ada. Jadi kewajiban yang harus dilaksanakan terutama pada saat dinas. Pada saat dinas itu pertama kali seperti biasa kita masuk, habis itu pengecekan semua alat, terutama juga pengecekan alat yang akan menunjang
yang ditunjang dan akan dilaksanakan atau digunakan sebagaimana nanti pada saat ada kejadian yang ada di sebuah pemadaman atau penyelamatan. Itu seperti itu. Jadi kewajiban yang harus dilaksanakan pemadam kebakaran ini sebenarnya banyak, dari pemadaman, dari evakuasi, dan evakuasi ini pun juga banyak sekali yang dilaksanakan dari warga. Plus 62 itu kebanyakan biasanya ini ya, kalau musim hujan itu ular, evakuasi ular. Terus habis itu evakuasi biawak, itu evakuasi biawak, evakuasi sarang tawon itu. Dan tidak luput juga beberapa yang mungkin itu animal ya, itu di luar animal itu juga ada evakuasi cincin, itu juga ada evakuasi kunci yang masuk di gorong-gorong, itu juga ada gitu. Jadi banyak sebenarnya yang dilaksanakan seorang pemadam atau Ksatria Biru itu melaksanakan tugas atau kewajibannya seperti itu. Baik Bapak, untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh seorang pemadam kebakaran untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja? Benar sekali. Jadi gini, untuk seorang pemadam kebakaran itu tidak luput dengan stamina, skill, endurance, defense, dan yang lainnya. Jadi dari pemadam sendiri itu harus juga memiliki stamina atau daya tahan tubuh yang fit gitu. Karena tidak ada yang yang bisa digantikan oleh pemadam kebakaran selain daripada petugasnya sendiri gitu. Jadi apapun itu kita penjagaan 24 jam. Jadi 24 jam itu non-stop. Kebanyakan atau dari Surabaya ya, kota Surabaya sendiri itu kebanyakan satu hari paling enggak minimal itu ada 6-7 itu kejadian. Itu minimal loh ya. Kalau maksimalnya biasanya satu hari sampai lebih dari itu. Itu dari rescue, maksudnya itu evakuasi, penyelamatan, habis itu kebakaran, itu pun juga kita yang melaksanakan gitu. Jadi untuk mempertahankan daripada itu kita harus juga memiliki skill, kekuatan, daya tahan tubuh, dan semuanya itu juga harus dilatih gitu. Jadi kita itu ada yang namanya PUDD, perintah urusan dalam dinas. Perintah urusan dalam dinas itu ada beberapa yang harus dilaksanakan daripada anggota pemadam kebakaran dari pagi sampai aplosan ya, dari pagi sampai aplosan. Jadi dari jam 7 sampai jam 7 kita ada per regu itu 12 jam gitu. Dari pagi sampai pagi itu ada step-stepnya yang harus dilaksanakan seperti itu, kayak berlatih fisik, terus habis itu juga intinya kebersamaan, equality yang harus dilaksanakan pada semua tim atau regu seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bapak? Iya. Selanjutnya adalah apa yang menjadi kendala dalam menerapkan etika profesi tersebut? Kendala etika dalam profesi pemadam kebakaran dari kita sendiri ya, berarti ya. Itu kalau kendalanya sih sebenarnya banyak. Kendalanya malah bukan dari kita sebenarnya gitu loh. Kendalanya mungkin juga dari perjalanan yang mungkin itu banyak orang-orang atau warga yang masih belum mengetahui emergensi atau tidaknya seperti itu. Jadi untuk kendala dalam hal yang mungkin kita lakukan
itu ada di perjalanan sebenarnya gitu. Perjalanan menuju lokasi. Menuju yang mungkin daripada warga itu melaporkan adanya kebakaran atau adanya daripada evakuasi animal seperti itu. Dan kebanyakan itu kalau biasanya itu campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya kita ini kan emergensi dan kita kan juga tidak tidak semena-mena untuk mengeluarkan unit gitu. Untuk mengeluarkan unit ini juga harus ada SOP-nya. Yang pertama itu menghubungi comment center 112. Nah, setelah itu kalau sudah diperbolehkan itu kita berjalan seperti itu. Kita jalan, kita melaksanakan tugas yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi untuk kendala yang ada itu sebenarnya dari situ. Dan ada pun juga yang mungkin yang saya bilang untuk campur tangan yang tidak bertanggung jawab itu biasanya dari telepon kita, warga telepon ke kita itu tiba-tiba ada berita kebakaran di alamat ini. Nah, otomatis kita kan juga feedback untuk kembali menanyakan di mana gitu loh. Terus habis itu juga akan mengirimkan berita itu ke comment center gitu. Nah, tiba-tiba dari comment centernya sendiri itu daripada nantinya kebakarannya ini lebih besar, itu nanti sekalian langsung diturunkan gitu. Jadi tanpa harus kita feedback dari comment center, itu langsung comment center langsung menerjunkan kita. Tapi lucunya sudah kita datang dari lokasi itu tidak ada apa-apa seperti itu. Nah, makanya dari hukum, dari pihak kepolisian sudah menghimbau jikalau nanti ada untuk unsur-unsur seperti itu bisa jadi nanti bisa ditangkap seperti itu. Nah, jadi kendalanya sebenarnya dari kita itu sebenarnya. Kalau untuk masalah dari Surabaya itu respon time-nya itu 7 menit. Makanya dikeluarkan itu ada yang namanya roti 7 lapis. Nah, seperti kalau mbak-mbaknya ini tahu, nanti bisa buka Instagram Damkar 112. Nah, itu Damkar 112 sama Subdit Damkar. Nah, itu bisa tahu nanti seperti profil, seperti lokasi-lokasi yang mungkin padat penduduk, terus habis itu padat juga untuk lalu lintasnya, itu banyak kendala-kendalanya atau bagian itu semuanya di situ. Kemudian, apakah ada sanksi, Pak, jika melakukan pelanggaran kode etik? Ada. Jadi dari kita sendiri ya, berarti ya. Ada sanksinya dari kode etik, ada sanksinya, dan sanksinya ini kembali lagi kepada dinas seperti itu. Dan sebagaimana sama dengan yang lain, OPD yang lain atau SKPD yang lain, mungkin juga sama perlakuannya dengan kita gitu. Jadi kalau melanggar, seumpamanya nih contoh melanggar itu maksudnya dari personelnya itu mungkin pemakai mungkin ya, pemakai atau sabu atau apa gitu ya, pencurian atau apa, itu semuanya sama. Jadi semuanya nanti akan diurus di pusat tersebut. Jadi semuanya itu juga akan kembali kepada dinas pusat tersebut seperti itu. Jadi tidak ada yang mungkin di sini itu diunggulkan. Jadi semuanya diratakan gitu.
Sama Jadi seperti yang lain. sama seperti yang lain. Jadi kalau berurusan dengan obat-obatan atau apa itu semua nanti itu ada di dasar hukumnya seperti itu. Sama dengan kayak kita itu juga berani atau udah siap untuk menanggung sebuah resiko yang mungkin dimana kalau kamu ingin melakukan atau berbuat seperti itu berarti resikomu juga harus kamu tanggung sendiri seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara seorang pemadam kebakaran berkomunikasi dengan timnya dan instansi lainnya di Kota Surabaya selama bertugas? Oke, itu terkait dengan tim berarti ya, terkait dengan tim. Jadi terkait dengan tim ini berbeda dengan yang lain dari kode-kode yang mungkin pemadam kebakaran ini memiliki gitu, yang tidak dimiliki oleh yang lain seperti itu. Makanya untuk yang seperti itu biasanya melaksanakan atau datangnya itu dari yang kita sebut kodenya itu 65 itu sebagai kebakaran. Itu banyak dari kepala komandan regu, komandan regu, komandan peloton, terus habis itu sampai ke perwira-perwiranya, petinggi-petingginya itu semua itu kalau untuk kode dari pemadam kebakaran itu sama, dan itu semua juga tersalurkan atau tertular sampai dari atas sampai ke bawah seperti itu. Jadi ada kode-kodenya. Kode-kodenya itu ada. Kode-kodenya dari kebakaran, dari evakuasi, terus habis itu juga dari yang malah sampai mau bunuh diri itu ada seperti itu. Jadi ada kode-kode yang mungkin itu juga harus dilaksanakan atau juga dipahami, harus dipahami dan wajib dipahami sama pemadam kebakaran sendiri seperti itu. Baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Telah bersedia kami wawancarai sebentar. Ya. Terima kasih juga dari UPN ya. Terima kasih juga dari Mbak UPN ini sudah mau datang, sudah mau juga menggali ilmu ya dari pemadam kebakaran. Berterima kasih banyak. Saya juga meminta maaf jika ada salah kata dari saya. Ya Bapak. Baik Bapak. Terima kasih Bapak.